Bab 751 Yatim Piatu. Pria itu berjalan masuk dan berkata dengan singkat. Coba jelaskan. Ucap Chris tanpa menolehkan kepalanya. Dia bilang, Asosiasi Maple Pavilion adalah sebuah gerombolan pengacau yang tidak punya aturan. Kita semua, termasuk Anda, bekerja untuk orang lain. Karena dalam Asosiasi Maple Pavilion unsur nama Valentino berada di depan, sedangkan unsur nama Anda berada di belakang. Jadi, dia bilang semua orang yang ada dalam asosiasi kita, mulai dari atasan sampai bawahan, termasuk Anda, semuanya adalah boneka yang dimanipulasi orang lain. Pria itu langsung mengatakan semua informasi yang dia dapat setelah terdiam sejenak. Chris mengangguk, kemudian dia mengambil selai kain dan mengelap pistolnya dengan lembut. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya membungkuk dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Chris baru menyimpan pistol Desert Eagle itu dan langsung berdiri tegak. Kemudian dia melangkah maju dan berjalan keluar. Apa ada yang harus saya lakukan, Kak Chris? Tanya pria itu. Kalau ada orang yang ingin membuat masalah, aku akan mengajarinya prinsip negara Nagun. Berbicara sembarangan dapat mendatangkan bencana, itu prinsipnya. Kata Chris sambil tersenyum sinis. Ketika mendengar kata-kata Chris, pria itu buru-buru mengikutinya. 20.000 orang berjaga di pos, 32.400 orang sisanya dialokasikan penuh untuk dikirim menghadap Panglima Sawen. Chris mengeluarkan perintah, kemudian melangkah keluar dari ruangan. Kali ini, Chris masih harus memimpin tim secara langsung. Kak Chris, keseluruhan anggota Panglima Sawen ada 67.000 orang, sedangkan kita. Pria itu tampak sedikit ragu. Satu prajurit Asosiasi Maple Pavilion bisa melawan 10 orang. Setiap prajurit sudah pernah menghadapi ratusan pertempuran. 30.000 prajurit kita melawan 60.000 prajurit mereka. Hal ini adalah suatu kehormatan untuk mereka. Chris berbicara sambil berjalan ke panggung tinggi yang ada di depannya. Panggung tinggi setinggi 6 meter itu sama seperti panggung pada umumnya. Pria itu tidak merasa ragu lagi. Dia pun mengangguk. Setelah berkonsultasi lagi dengan Chris, pria itu berjalan ke ruang pengumuman. Perhatian kepada seluruh departemen Asosiasi Maple Pavilion. Kak Chris memerintahkan semuanya untuk berkumpul di panggung. 300 senapan mesin berat, 30 meriam dengan nerpu dan 200 peluru meriam. Semua anggota mengenakan seragam tempur darat dan dibekali dengan amunisi penuh. Semua orang siap berperang. Dalam sekejap, semua prajurit yang ada di markas Asosiasi Maple Pavilion langsung bergerak. Ketika setiap anggota Asosiasi Maple Pavilion mendengar pengumuman ini, mereka menghentikan semua kegiatan mereka dan langsung pergi untuk berkumpul di panggung tinggi. Chris berdiri di panggung setinggi 6 meter. Dia menghadap ke timur dan berdiri dengan angkuh. Wajahnya penuh dengan aura keangkuhan. Bagian timur adalah arah negara Nagun. Setiap kali memimpin pertempuran, Chris akan berdiri di panggung tinggi ini untuk memberi semangat tempur. Chris menghadap ke timur agar membuatnya selalu ingat dengan apa yang diperjuangkannya. Persoalan Chris hanyalah satu bagian dari sekian banyak kekuatan Asosiasi Valentino Empire. Seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan Hendrik berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan dan memperkuat diri. Mereka tidak bisa melakukan serangkaian pertempuran yang sama seperti Chris, tapi mereka juga terus berjuang di bidang yang mereka kuasai. Semua upaya dilakukan untuk kembali ke rumah. Semua upaya dilakukan hanya untuk hari kepulangan mereka ke rumah. Kota Neo adalah rumah mereka. Hanya Valentino yang bisa membawa mereka pulang ke rumah. Seperti sebuah mercusuar yang menerangi jalan di depan mereka. Hendrik dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat upaya mereka. Kota Vero juga mulai mengalami perubahan secara bertahap karena keikutsertaan Valentino. Di klub pub di Kota Vero, John bersandar di kursi kulit dengan jubah mandi yang membalut tubuhnya. Di samping John, ada 2 gadis yang sedang memijatnya. 2 gadis itu berpakaian minim. Kulit mereka terlihat sangat halus di bawah pancaran sinar lampu merah muda di dalam ruangan itu. Sambil memijat, dari waktu ke waktu kedua gadis itu mengangkat kepala mereka dan memberikan ekspresi menggoda pada John. Bagaimanapun juga, John adalah tuan muda pertama grup Yamandar Kota Vero. Tidak hanya statusnya saja yang terpandang, aset yang dimiliki keluarganya pun sangat banyak. Kalau mereka bisa menjalin hubungan dengan John bisa memberikan sedikit dari kekayaannya untuk mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan ini seumur hidup mereka. Akan tetapi, hari ini suasana hati John tampaknya sedang dalam keadaan buruk. Tidak peduli bagaimana 2 gadis itu memberi isyarat, John tidak terlalu memperhatikan mereka. Raut wajahnya masam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, pintu ruangan diketuk, lalu 2 orang pemuda pun masuk ke dalam. Kak John! Setelah 2 pemuda itu masuk ke dalam ruangan, mereka buru-buru membungkuk dan menyapa John. Aku sudah bilang, jangan datang menemuiku kalau kalian belum menyelidikinya dengan jelas. John mengangkat kepalanya dan menatap kedua pemuda itu. Kak John, semua informasi yang berkaitan dengan Wana Wijaya sudah diselidiki dengan jelas. Ucap salah satu pemuda dengan hormat. Ketika mendengar hal itu, John yang semula sedang berbaring pun langsung duduk dan berkata. Katakan semuanya tanpa kurang sedikit pun. Baik, Kak John. Wano adalah warga lokal Kota Vero. Dulu dia berasal dari panti asuhan distrik Haven. Kemudian setelah tumbuh dewasa, dia meninggalkan panti asuhan. Dia tinggal sebentar di Kota Vero, kemudian meninggalkan Kota Vero. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi tentang Wano. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba muncul di Kota Vero. Seharusnya dia belum lama kembali. Pemuda itu mengatakan semua informasi lengkap yang diperolehnya dari penyelidikan tanpa ragu.
Rhys, si rubah licik ini, sangat cermat dalam melakukan sesuatu. Ketika Rhys mengurus kartu identitas untuk Valentino waktu itu, dia tidak hanya membuatkan Valentino kartu identitas palsu, tapi juga memberi latar belakang yang bersih untuk identitasnya itu. Harus diakui bahwa langkah yang dilakukan Rhys sangat bagus, dia membantu Valentino mengatasi kekhawatiran yang tidak diperlukan. Kalau tidak, dengan nama Wana Wijaya yang berangsur-angsur menjadi terkenal di kota Vero, pasti akan ada banyak orang yang menyelidikinya. Dari trik penipuan yang dilakukan Rhys, dia telah menghindarkan Valentino dari masalah ini. Saat ini, identitas Valentino di kota Vero adalah sebagai Wanao dan identitas itu nyata adanya. Apa? Ternyata dia hanya seorang anak yatim? Haha, lucu sekali. John awalnya terdiam ketika mendengar hal itu, setelah itu dia tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Pantas saja Wanao seperti tidak takut mati saat balapan dengan John. Tidak peduli seberapa berbahaya tikungan itu, Wanao langsung melewatinya tanpa memperlambat kecepatannya sedikit pun. Ternyata Wanao hanyalah seorang yatim piatu dan pria sebatang kara yang tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Benar, Kak John. Dia hanya seorang anak yatim piatu. Pemuda itu pun ikut tertawa. Lalu bagaimana dia bisa berhubungan dengan Erica? Apa dia menjadi kaya setelah tinggal di luar selama beberapa tahun ini? John mengusap dagunya sambil berpikir. Kak John, aku juga sudah menyelidiki latar belakang Wanao. Dia sama sekali tidak mengenal tokoh besar manapun. Tapi dia sudah melanglang buana untuk mencapai kesuksesannya di luar sana selama beberapa tahun ini. Mungkin dia sudah menghasilkan cukup banyak uang. Jadi setelah Wanao kembali, dia membeli sebuah rumah di kompleks Sikarden. Aset yang dimilikinya hanya rumah itu dan satu buah mobil Volkswagen Sentana. Selebihnya tidak ada. Mengenai bagaimana Wanao bisa berhubungan dengan Kak Erica, sepertinya dia mengenal Kak Erica dari balapan mobil itu. Jawab pemuda itu dengan segera. Ketika mendengar hal ini, John tidak langsung menjawab, dia sedikit mengernyit. Apakah hal ini benar-benar hanya sesederhana itu? Bab 752 triliun saja. Meskipun aku sangat meremehkan dia, aku harus mengakui kalau kemampuan balapnya sangat hebat. Sekarang, aku sedang berpikir, seorang anak yang tumbuh besar di panti asuhan dan tidak pernah menyetir. Bagaimana mungkin kemampuan menyetirnya begitu bagus karena bekerja beberapa tahun di luar kota? Beberapa pembalap yang kukenal, mereka berlatih selama 5 tahun juga tidak sehebat Wanao. Ujar John dengan curiga. Jangan-jangan Wanao adalah orang yang jenius. Aku tidak peduli dia orang jenius atau apa. Kak John, orang tidak berguna dan tidak punya latar belakang seperti dia. Asalkan Kak John bersuara, aku akan langsung membawa anak buah untuk menghancurkannya. Melihat John begitu hati-hati, anak muda itu merasa John terlalu memandang tinggi masalah ini. John berpikir sesaat, lalu berkata sambil melambaikan tangan. Sementara tidak perlu. Dia hanya seorang pecundang, juga tidak akan memberi dampak kepadaku. Dengan karakter Erica yang begitu sombong, dia tidak mungkin memedulikan Wanao. Jadi, aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk melawannya. Kita pantau beberapa waktu dulu. Kalau dia tidak mengganggu rencanaku, aku akan biarkan dia hidup lebih lama. Ujar John. Sebagai tuan muda grup Yaman dari kota Vero, John tentu saja punya kesombongannya sendiri. Di mata John, Wanao hanyalah seorang pecundang yatim piatu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan status John. Menyuruhnya melawan Wanao hanya akan membuatnya kehilangan harga dirinya. Baik, Kak John. Aku paham. Ujar si pemuda, lalu langsung meninggalkan kamar bersama pemuda lain. John tertawa licik sambil menolehkan kepala ke arah dua gadis muda itu. Masalah yang selalu mengganjal di hatinya sudah terpecahkan. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Wanao si yatim piatu itu sudah dilupakannya sejak awal. Kehi. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat buruk, John berjalan ke arah dua gadis muda itu. Tuan muda John, Anda. Telak. Gadis muda itu belum sempat menyelesaikan omongannya. John langsung memukul bagian bokong si gadis muda. Tenaga John yang sangat kuat membuat gadis muda itu kesakitan, tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun. John terus-menerus tertawa licik, dia lebih menyukai cara kasar seperti ini. Setelah itu, dia langsung melompat tanpa ragu-ragu. Dalam sesaat, di dalam kamar menjadi sangat kacau. Keluarga Low adalah keluarga lama yang paling makmur di distrik Haven kota Vero. Kediaman keluarga Low pasti berada di area yang paling strategis dengan lingkungan yang terbaik. Tidak hanya sarana transportasi yang praktis, bahkan lingkungan di sekitar juga sangat nyaman. Selain itu, ada sebuah rumah di sebuah daerah yang berjarak sekitar 2 km dari keluarga Low adalah rumah pribadi Erica. Di dalam ruang tamu, Erica duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya. Penampilan pria parubaya itu sangat bermartabat, fitur wajahnya tajam dan tegas. Dia adalah Henry Low, anak pertama keluarga Low dan ayah dari Erica. Dikarenakan tuan besar keluarga Low masih sehat, posisi kepala keluarga belum diturunkan. Namun, sebagai anak pertama keluarga Low, kemungkinan besar Henry akan menjadi kepala keluarga Low berikutnya. Ayah, begitulah ceritanya. Ujar Erica dalam satu tarikan napas, lalu mengambil teh di atas meja dan meminumnya. Kamu harus elegan. Sudah sering kubilang, jadi perempuan harus elegan. Henry menggelengkan kepala dengan tidak berdaya sambil memelototi Erica dengan tatapan kesal. Sebagai anak pertama keluarga Low, Henry punya kemungkinan besar menjadi penerus kepala keluarga, jadi dia harus bersikap tegas. Anak-anak generasi ketiga keluarga Low semuanya sangat takut dengan paman pertama ini. Namun, dia hanya kehilangan akal saat menghadapi Erica.
Kini, Erica memegang gelas teh sambil menundukkan kepalanya dan melirik Henry sekilas. Setelah itu dia tidak memedulikannya lagi. Henry menggelengkan kepala tak berdaya. Entah sudah berapa banyak cara yang dia pakai untuk menghadapi anaknya, tapi semuanya tidak berguna. Namun, setidaknya Erica tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Henry terpaksa menutup sebelah mata terhadap kelakuan Erica dan membiarkannya begitu saja. Apakah Leno memang sehebat yang kamu katakan? Tanya Henry. Tentu saja. Dia sangat hebat. Ayah! Ada 20 preman yang membawa tongkat pemukul langsung dikalahkan Leno dalam sekejap. Bukankah dia sangat hebat? Ujar Erica dengan serius, dia bahkan tidak gugup ketika berbohong. Erica juga tidak paham kenapa dirinya mau berbohong terhadap Henry. Dia hanya ingin Leno lebih dihargai oleh keluarga Lowe. Erica juga tidak tahu kenapa dia bisa berpikiran begitu. Keren juga. Apakah di kota Fero ada pewaris seni bela diri bernama Wana? Henry berpikir sambil meraba dagunya. Setelah itu, dia mengangkat kepala sambil bertanya. Dari keahlian bela dirinya, apa kamu ada melihat hubungannya dengan keluarga seni bela diri di kota Fero? Tidak, ayah. Keahliannya bukan berasal dari keluarga seni bela diri di kota Fero. Ujar Erica dengan serius. Henry menganggukkan kepala sambil bergumam. Apakah ahli bela diri yang tidak resmi? Mungkin juga. Begini saja, kamu sering-sering kontak dengannya sambil mengenalnya lebih dalam. Kalau semuanya sudah jelas dan yakin tidak ada masalah, kamu boleh bawa dia ke keluarga Lowe. Ujar Henry sambil menyipitkan matanya. Ujar Erica dengan kebingungan. Kata-kata Henry seakan-akan bermaksud bertemu dengan orang tua. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Kalau seni bela dirinya sangat bagus dan tidak punya riwayat yang buruk, maka dia akan sangat berguna untuk keluarga Lowe. Tapi, ini adalah rencana akhir. Sekarang kamu sering-sering kontak dengannya dulu. Jelas Henry. Erica cemberut sambil berkata. Ayah mau menyuruh aku menangani Wano dengan kecantikanku? Apa ayah tidak takut Wano punya niat buruk terhadapku? Henry tidak khawatir sama sekali setelah mendengar kata-kata Erica, melainkan hanya tertawa terbahak-bahak. Kalau anak-anak dari keluarga Lowe bisa diserang oleh siapapun, itu akan terlalu mencoreng nama kita. Yang terpenting itu, mana mungkin aku tidak tahu karakteristik anak perempuanku. Aku sudah sangat berterima kasih kepada langit kalau kamu tidak menindas orang. Ujar Henry sambil tertawa. Erica memutar bola matanya dan berkata, kalau begitu, beri aku uang. Erica mengatakannya sambil mengulurkan tangannya yang putih mulus itu. Uang? Henry tertegun sesaat. Erica menganggukkan kepala sambil berkata, benar. Dia tidak memedulikan apapun, kecuali uang. Kalau mau berteman dengannya, kita perlu biaya yang banyak. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ujar Henry dengan acuh tak acuh. Bagi keluarga Lowe, uang hanyalah sebuah susunan angka saja. Kalau bisa menukarkan seorang master dengan uang, bagi mereka itu adalah transaksi yang sangat sepadan. Tidak perlu banyak-banyak, 2 triliun saja. Ujar Erica dengan serius. Bab 753 kamu tidak berhak sombong. Henry sangat terkejut saat mendengar kata-kata Erica, dia langsung menegur. Kamu sudah gila, ya? Tidak boleh. Meskipun keluarga Lowe tidak kekurangan uang, tapi dia malah langsung meminta 2 triliun. 2 triliun? Mau cari master apaan? Dengan uang sebesar itu, dia bahkan bisa mengundang master yang terkenal dari luar negeri. Sudah kubilang padamu kalau Leno benar-benar adalah master. Kamu jangan menyesal kalau tidak mendapatkannya ataupun diambil oleh keluarga lain nanti. Aku hanya mengatakan padamu dulu, daripada nanti kamu menyalahkan aku tidak melakukannya dengan baik. Ujar Erica dengan ketus, penjelasannya sebenarnya cukup masuk akal. Henry mengerutkan alisnya melirik Erica sambil berkata. Sebelumnya kamu bilang kalau dia sangat hebat. Jangan-jangan kamu hanya mau aku memperhatikannya, lalu mendapat uang jajan dariku. Ayah, bagaimana mungkin aku seperti itu? Intinya aku sudah bilang semuanya, ayah pikirkan saja sendiri. Ujar Erica dengan ekspresi pura-pura marah. Henry tertegun sesaat, lalu memikirkan kata-kata Erica. Mereka bisa saja memilih untuk melepaskan master ini, tapi kalau master ini direkrut musuh mereka. Ini adalah ancaman besar bagi keluarga Lowe. Memikirkan hal ini, Henry merasa dia harus percaya dengan penilaian Erica. Meskipun sifat Erica sangat lugas, tapi dia juga sangat arogan. Tidak ada banyak orang yang bisa mendapat pengakuan Erica. Mungkin saja wanita ini memang berbeda dari yang lain. Mengeluarkan sejumlah besar uang untuk dipertaruhkan juga bukan masalah besar. Pelak! Henry langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 buah kartu bank. Aku tidak akan memberikan 2 triliun. Di sini ada 600 miliar. Kata Henry sambil mengerutkan alisnya. Erica langsung memasukkan kartu bank ke dalam sakunya sambil berkata. Aku coba pakai dulu. Henry langsung berdiri dan mau pergi. Dia sungguh kehabisan akal menghadapi Erica. Pembicaraan mereka tidak sampai 30 menit, tapi dia sudah diperas 600 miliar. Kamu memang pandai memeras uangku. Ujar Henry saat tiba di depan pintu. Aku memeras uang ayah dengan kemampuanku, bukan mencuri ataupun merebut. Jawab Erica. 600 miliar dalam sakunya membuatnya merasa sangat bahagia. Leno, bukankah sifatmu sangat sombong? Bukankah kamu menyukai uang? Kali ini, aku akan menggunakan uang menamparmu. Menampar kesombonganmu hingga tunduk di depanku. Di kompleks Sikardin. Sebuah laptop ditempatkan di depan Valentino.
jari tangannya yang panjang tidak berhenti mengetik papan ketik. Hapci! Hidungnya tiba-tiba terasa gatal lalu bersin sekali. Valentino mengulurkan tangannya mengambil bingkai foto di samping yang berisi foto Angel. Pasti karena Angel merindukanku, ujar Valentino dengan percaya diri. Setelah itu dia lanjut fokus ke arah layar laptop. Selain mendapatkan informasi dari Danu, dia sendiri tetap saja mencari beberapa informasi agar dirinya lebih yakin. Mengenai Riz, selain sedang mengembangkan rencana bisnisnya, dia juga sudah menemukan beberapa cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Valentino berencana meluangkan waktu untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, Valentino akan menggunakan identitas Manau, bersama dengan Riz memasuki golongan kelas atas kota Verum untuk mendapatkan lebih banyak koneksi. Namun, semua ini tidak bisa buru-buru, semuanya perlu proses. Di malam hari, Valentino menerima panggilan telepon dari Erica. Ikut aku keluar sebentar, ujar Erica dengan terang-terangan dan nada yang memerintah. Kamu gila, ya? Jawab Valentino sambil mengerutkan alisnya. Kenapa Erica ini malah menganggap dirinya seperti bawahannya? Lomba balapan mobil sudah selesai, mereka berdua juga tidak saling berutang lagi. Sebenarnya, saat Valentino mengantarkan Erica dan Vincent pulang ke rumah, Erica masih hutang 60 miliar padanya. Namun, Valentino tidak menagih lagi. Lagi pula hanya mengantarkan orang pulang saja, meminta 60 miliar memang tidak masuk akal. Erica berlagak seperti ini karena kesal, tapi Valentino tidak punya waktu untuk meladeninya. Wow, kamu cari mati! Beraninya kamu bilang aku gila. Dari ponsel terdengar suara teriakan Erica, seakan-akan tidak ada sisi anggun dari keluarga kaya. Namun, Valentino tidak akan tertipu. Menurutku kegilaanmu lumayan parah, jawab Valentino. Setelah itu dia langsung mematikan teleponnya. Apa-apaan dia ini? Ujar Valentino. Dia lanjut memeriksa informasi di dalam laptop. Sebelum Erica sempat menjawabnya, dia langsung mendengar suara panggilan terputus. Awalnya Erica tertegun, setelah itu dia langsung berteriak dengan kuat. Astaga! Beraninya dia mematikan teleponku? Selama ini, aku yang mematikan telepon orang dan tidak ada yang berani mematikan teleponku. Dasar Wanao! Aku kesal sekali. Erica sangat marah. Dia mengambil ponselnya dan hendak melemparkannya ke lantai. Namun, setelah memikirkannya, Erica tidak melemparkan ponselnya. Huff! Aku tidak marah. Marah hanyalah menggunakan kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Jadi, aku tidak boleh marah, ujar Erica sambil menepuk dadanya dan menghela napas yang dalam. Beberapa saat kemudian, Erica menjadi tenang. Ini pertama kalinya dia dipermalukan oleh lawan jenis, lebih tepatnya ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Wano ini benar-benar sangat sombong. Erica tidak menyangka di dunia ini ada orang yang lebih sombong dari dia. Tapi, aku sombong karena aku punya kemampuan. Kalau kamu hanyalah pecundang, ujar Erica dengan kesal. Tidak, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Aku harus mencarinya. Beberapa saat kemudian, Erica mengambil ponselnya dan menghubungi Valentino lagi. Setelah dipermalukan oleh Valentino, bagaimana mungkin dia duduk diam-diam saja? Bukankah ini sangat merugikan? Bukankah Wano sangat sombong? Hari ini aku harus memberitahu kamu kalau dirimu tidak berhak sombong di depanku. Erica dalam hati berpikir, tidak peduli bagaimanapun, dia harus berhasil menyuruh Valentino keluar. Berbicara dengannya lewat ponsel sangat tidak praktis. Karena meskipun dia sangat marah, dia juga tidak bisa memukul pria itu. Kesombongan Valentino berhasil memancing hasrat ingin menaklukkan dalam diri Erica. Wano, kamu tunggu saja. Aku akan menunjukkan padamu kesenjangan kita berdua. Aku pasti akan membuat kamu tunduk padaku. Erica mendengus dingin, dia berencana memancing Valentino keluar dulu. Ponsel Valentino tidak berhenti berdering. Erica sudah menghubunginya 3 kali berturut-turut. Plak! Saat panggilan keempat, Valentino langsung mengerutkan alisnya dan berkata, kamu benar-benar sudah gila. Iya, aku memang gila. Ayo keluar temannya aku melakukan sesuatu, ujar Erica dengan nada yang sopan. Namun, kali ini Valentino malah tercengang. Valentino tidak terbiasa dengan nada bicara Erica yang seperti ini. Bab 754 kesenjangan. Kamu temannya aku melakukan sesuatu, aku akan tetap bayar sesuai upah. Boleh, kan? Ujar Erica. Ada apa? Tanya Valentino. Kali ini bukan bermain balap mobil, kita cuma keliling-keliling saja. Kamu tenang saja, aku akan tetap membayar upahnya. Aku masih hutang 60 miliar karena kamu mengantarku pulang sebelumnya. Lalu, tambahkan dengan malam ini, kamu beri sedikit diskon. Aku bayar kamu 100 miliar saja. Erica langsung mengatakan dengan sombong tanpa menunggu penolakan dari Valentino. Kini, Valentino tertegun. Dia juga sering bertemu dengan anak orang kaya. Ada banyak orang kaya yang suka menghamburkan uang dan dikatakan sombong karena kaya. Sementara itu, kalimat sombong karena uang tidak bisa menjuluki seorang Erica. Membayar 60 miliar untuk mencari seseorang untuk menemaninya jalan-jalan. Hal ini membuat Valentino kebingungan, sebenarnya uang yang tidak berharga atau dirinya yang terlalu pelit. Bagaimana? Apa kamu sudah memutuskannya? Ujar Erica. Dia sangat yakin Valentino pasti akan menemaninya. Namun, sebelum dia merasa bangga terlalu lama, Valentino langsung melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Kamu benar-benar gila, ya?
ujar Valentino. Erica sangat marah, dia menghela napas yang dalam untuk menahan amarahnya, lalu bertanya. Aku mana gila? Menghabiskan 60 miliar untuk mencari orang menemanimu jalan-jalan. Kamu memang sangat gila, ujar Valentino, dia langsung mematikan teleponnya. Sebelumnya, dia membantu Erica berpartisipasi dalam balapan mobil, dia memang harus mengambil upah itu. Namun, sekarang Erica tampak jelas sedang mencari masalah. Valentino tidak punya waktu untuk memedulikannya. Aku punya status yang sangat tinggi. Aku lihat kamu sangat hebat, jadi aku menyuruhmu menjaga keamananku. Kamu kira kamu pantas dengan harga segitu? Semua ini karena aku sangat berharga. Keamananku tentu saja tidak hanya 60 miliar. Erica mendengus dan kembali berlagak sombong. Setelah mendengar nada bicara Erica yang sombong, Valentino baru merasa lebih normal. Kamu minta aku jadi pengawalmu? Tanya Valentino. Benar. Hari ini kamu jadi pengawalku, aku akan membayarmu sebanyak 60 miliar. Ini tidak keterlaluan, kan? Jawab Erica. Baik. Valentino langsung mengiyakan setelah berpikir sesaat. Apa dayanya? Orang miskin terpaksa melakukan apapun. Valentino menggelengkan kepala dengan tanpa daya. Demi uang, dia terpaksa bersabar untuk sementara waktu. Valentino langsung bersiap-siap dan mengambil kunci mobil menuju tempat janjian mereka. Valentino tetap memakai topeng palsu itu. Sekarang, Valentino sudah sangat terbiasa dengan topeng ini. Dia merasa lebih nyaman saat memakai topeng ini. Di zona komersial distrik Haven. Bangunan di sini sangat mewah, ada berbagai macam toko merek terkenal, tentu saja kelas konsumennya juga sangat tinggi. Meskipun sudah jam 9 malam, tempat ini tetap saja sangat ramai. Tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Erica. Barusan Valentino tiba di tempat ini. Dia langsung melihat mobil Ferrari milik Erica. Mobil super semewah ini memang sangat mencuri perhatian. Ada banyak anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang diam-diam mengambil foto. Melihat orang di sana lumayan banyak, dia tidak berjalan ke arah itu. Sementara itu, Erica seakan-akan sudah terbiasa dengan hal ini, jadi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Melihat Valentino sudah tiba, Erica langsung berjalan ke arahnya. Erica memakai jaket kulit mini, dipadukan dengan rok mini, legging warna kulit dan sepatu bot hitam panjang. Penampilannya yang sangat seksi dan elegan membuat mata semua orang bersinar terang. Rambut panjang yang acak dan kesombongan yang sangat tinggi membuat orangnya terasa semakin dingin. Kenapa? Tidak pernah melihat wanita cantik seperti aku. Erica perlahan-lahan berjalan ke depan Valentino sambil meraba wajahnya. Melihat kondisi ini, semua pria di sekeliling langsung berteriak dalam hati. Dia sudah punya pasangan. Hal yang terpenting adalah pria di depan Erica ini terlalu sederhana. Kalau bilang dia orang kaya, cara berpakaiannya sangat sederhana dan memegang kunci mobil Centennial. Bukankah ini sangat konyol? Dasar! Lagi-lagi wanita cantik jatuh ke tangan pria tidak berguna. Entah apa yang dipikirkan perempuan zaman sekarang. Sebenarnya, apa yang diinginkan wanita itu? Aku tidak paham. Ferrari jatuh cinta pada Centennial. Mendengar pembicaraan orang-orang, Erica menjadi semakin bangga. Memang inilah yang dia inginkan. Kalau tidak, untuk apa dia memilih bertemu di tempat yang ramai? Aku memang mau membuat kamu mengerti kesenjangan antara kita berdua, Buana. Kesenjangan ini terlihat sangat jelas, kecuali kamu yang tidak mengakuinya. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Erica tersenyum lebar. Sekali lagi dia dengan berani merentangkan tangannya menyentuh wajah Valentino. Valentino langsung menepis telapak tangan Erica, sambil mengatakan dengan mengerutkan alisnya. Kamu sudah gila, ya? Melihat keadaan ini, semua pria di sekeliling sangat ingin menendang Valentino, dan menggantikan posisinya untuk dielus Erica. Benar. Aku memang gila, apa kamu punya obat gila? Ujar Erica dengan senang. Katakan saja, sebenarnya ada apa? Tanya Valentino sambil melihat sekilas orang di sekeliling. Lihatlah. Ada jarak di antara kita. Bukan aku yang bilang ini, tapi semua orang melihat dengan jelas. Lagi pula, kenapa kamu berpakaian begitu sederhana? Pantas saja kamu dihina oleh orang-orang. Ujar Erica dengan menghina. Valentino mengerutkan alisnya. Dia merasa sepertinya dirinya ditipu oleh Erica. Kenapa dia berpakaian begitu sederhana? Tentu saja karena identitasnya sekarang, jadi dia harus mencocokkan dengan pakaian yang sesuai. Sekarang Valentino memakai nama Wena si anak yatim piatu, tentu saja dia tidak boleh berpakaian terlalu bagus. Aku suka berpakaian begitu, jawab Valentino dengan datar. Kemarin aku baru memberimu 200 miliaran, apa kamu tidak bisa beli baju yang lebih bagus? Ujar Erica dengan suara yang sangat kuat. Sayangku, akhirnya aku paham. Ternyata pria ini bergantung pada wanita ini. Astaga! Apa aku tidak lebih tampan dari dia? Apa aku tidak lebih kekar? Kenapa hal baik ini tidak terjadi padaku? Astaga! Seorang pecundang masih berani begitu keterlaluan. Kini, semua orang di sekeliling penuh dengan amarah. Tatapan mereka terhadap Valentino seakan-akan mau menerkamnya. Kata-kata Erica berhasil memprovokasi orang-orang di sekitar. Semua orang merasa Weno adalah seorang pecundang. Hal yang lebih penting adalah Weno tidak bersyukur sama sekali. Wanita ini sudah memberikan ratusan miliaran, tapi dia tidak mengizinkan wajahnya disentuh. Kamu sudah puas bermain-main, kan? Ujar Valentino sambil mengerutkan alis, lalu membalikkan badannya.
Dia akhirnya mengerti kalau Erika hanya ingin mempermalukannya. Meskipun Valentino tidak memedulikan pandangan orang sekitar, tapi dia tidak ingin membuat keributan bersama Erika di sini. Hei, jangan pergi. Aku sudah salah. Aku beri kamu 100 miliar lagi, kamu temani aku beli baju, ya? Dalam sesaat, Erika bermain drama lagi. Dia mengulurkan tangannya menarik tangan Valentino dengan ekspresi sedih. Wajah yang sangat cantik itu, menunjukkan ekspresi begitu menyedihkan membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat kasihan. Astaga! Aku tidak tahan lagi. Hei, kamu! Berhenti! Bab 755 memberi pelajaran untukmu. Brengsek, gadis itu sudah memohon seperti itu kepadamu. Kenapa kamu masih berpura-pura kaya? Jika dia masih berpura-pura kaya, habisi saja dia. Tiba-tiba, sekumpulan pemuda yang kesal karena ketidakadilan ini langsung mengepung di satu sisi. Dilihat dari perawakan mereka, tampaknya jika Valentino berani melangkah lagi, mereka akan langsung turun tangan. Valentino berhenti dan melirik kerumunan orang itu dengan dingin. Saat Erika melihat kejadian ini, dia langsung menjulurkan lidahnya keluar. Melihat situasi yang semakin buruk, Erika buru-buru menarik tangan Valentino dan berlari-lari dengan rambutnya yang tergerai. Setelah berlari ratusan meter, Erika baru menghentikan langkahnya secara perlahan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Valentino memandang Erika dengan datar. Semua perkataanku itu benar, kan? Saat luput dari penglihatan orang-orang, Erika langsung kembali ke sikap arogannya. Setelah mengatakan itu, sebuah kartu bank langsung disodorkan ke tangan Valentino. Ambil ini. Ini 100 miliar, bayaranmu sebagai pengawal malam ini. Erika menengadahkan wajahnya yang angkuh. Valentino mencengkram kartu bank tersebut sambil mengernyitkan dahi dan berkata, Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan kekanak-kanakan ini denganmu. Erika langsung mendengus dingin sambil tersenyum sinis dan berkata, Valentino, aku benar-benar tidak paham kenapa kamu masih bersikap angkuh. Kamu tidak punya uang dan koneksi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keangkuhan dan kepercayaan dirimu ini. Valentino memandang Erika dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Jangan menutup-nutupinya lagi di depanku. Walaupun kemampuan balapmu memang hebat, tapi kamu seharusnya yang paling tahu akan latar belakangmu, kan? Seluruh asetmu di kota Vero hanya mencakup sebuah rumah di kompleks Garden dan sebuah mobil Volkswagen Citan yang dimodifikasi, kan? Setelah mengatakan ini, nada bicara Erika menjadi semakin angkuh. Kamu menyelidikiku? Tanya Valentino sambil mengernyit. Diselidiki olehku adalah sebuah kehormatan untukmu. Erika tersenyum tipis. Saat ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia telah menyelidiki identitas Wanao dengan jelas dan mengetahui semua rincian mengenai Wanao. Jadi, dia benar-benar tidak paham mengapa Valentino bersikap begitu angkuh. Walaupun itu sikap angkuh bawaan sejak lahir, Wanao tetap tidak memiliki apa-apa. Apakah dia belum terpukul oleh realita? Erika mengenal begitu banyak orang yang diakui berbakat sejak lahir, tapi sebagai orang biasa, bagaimana dia tidak terpukul realita? Karena kamu sudah tahu begitu banyak, untuk apa kamu memanggilku ke sini? Valentino merenung sejenak dan menjawab dengan datar. Tentu saja aku harus memanggilmu ke sini. Erika mendengus dingin dan berkata, Kamu sebelumnya berlagak di depanku, apa aku harus membiarkannya begitu saja? Kuberitahu kamu, ya. Malam ini adalah kali terakhir kita bertemu dan kali terakhir aku mempekerjakanmu. Mulai sekarang, kita tidak berutang pada satu sama lain lagi. Ambil 400 miliar ini dan hanyalah dari hadapanku, mengerti? Valentino mengembalikan kartu itu dan berkata, Mengerti? Aku kembalikan uangnya padamu. Valentino langsung menyodorkannya ke tangan Erika tanpa menunggu Erika menerimanya lagi, lalu langsung berbalik pergi. Berhenti! Teriak Erika dengan dingin. Suaranya yang lantang langsung menarik perhatian banyak orang. Valentino melirik ke sekeliling, menahan kejengkelannya dan menghentikan langkahnya. Erika memandang sosok Valentino dan mendengus dingin lagi. Mengapa Wanao masih begitu angkuh di saat seperti ini? Tidak ada orang lain yang bisa menunjukkan keangkuhan mereka di depanku. Kamu adalah orang pertama, jadi malam ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu memang seorang laki-laki, jangan kabur. Saat ini, Erika telah melupakan perkataan Henry. Apanya yang membangun hubungan baik dengan Wanao? Saat ini, dia hanya ingin membuat Wanao menyadari realita dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu mendorongku, hal itu tidak ada gunanya bagiku. Valentino berbalik secara perlahan. Katakan saja, kamu berani atau tidak? Erika melambaikan tangannya. Setelah malam ini, kita tidak saling berutang pada satu sama lain lagi. Valentino memastikan satu kalimat. Valentino sekarang sadar bahwa dia dan Erika tidak bisa akur. Awalnya, Valentino berniat untuk berhubungan dengan keluarga Lo melalui Erika. Namun, jika dilihat-lihat lagi sekarang, tampaknya cara ini tidak bisa dilakukan. Selama Erika tidak datang mencarinya untuk bermain permainan kekanak-kanakan, Valentino sudah cukup bersyukur. Benar. Malam ini, ikutlah denganku dan kita tidak akan berutang pada satu sama lain lagi. Setelah malam ini, jika aku menghubungimu lagi, kutuk aku jadi babi saja. Nada bicara Erika sangat serius. Baik. Valentino langsung menyetujui perkataan itu. Dia ingin melihat pelajaran apa yang akan diberikan oleh Erika. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Aku akan memberikan apa yang sudah kujanjikan. Erika mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan untuk melempar kartu ban pada Valentino,
lalu berbalik dan berjalan ke depan. Valentino terdiam sejenak, lalu mengikuti langkah Erica. Saat ini, keduanya sudah memasuki bagian dalam pusat perbelanjaan. Di kedua sisi jalan, berbagai toko bermerek internasional beroperasi secara normal. Tanpa mengatakan apapun, Erica langsung masuk ke toko bermerek internasional yang terkenal tersebut. Setelah memasuki toko itu, Erica melihat ke sekeliling dan langsung berjalan ke dalam. Setelah melihat berbagai pakaian wanita bermerek, Erica mengambil dan menyisihkan satu pakaian ke samping dengan wajah datar. Saat seorang pramuniaga melihat ini, dia langsung bergegas menghampiri mereka dan mengambil pakaian yang disisihkan oleh Erica. Dari riasan dan pakaian Erica, pramuniaga ini dapat melihat bahwa Erica berasal dari keluarga kaya. Dia adalah seorang pelanggan besar. Nona, itu adalah keluaran terbaru kami. Anda bisa ke sana untuk melihat-lihat sejenak, ujar pramuniaga itu dengan sopan. Namun, Erica tidak memedulikan pramuniaga tersebut. Dia berjalan masuk dengan cepat ke dalam toko sembari melirik ke pakaian-pakaian lain. Wush! Sehelai pakaian dilepaskan dari gantungannya lagi, pramuniaga itu segera menangkapnya dan melirik label harganya. Ini? Pramuniaga itu tercengang. Kenapa Erica memilih pakaian yang paling murah? Semua pakaian ini ketinggalan zaman, murah dan merupakan stok lama. Semua pakaian ini tidak diinginkan orang dan telah diobralkan. Jadi, pramuniaga itu kebingungan. Kedua sepatu bot yang dipakai oleh Erica itu bernilai 6 dikit, tapi dia justru keberatan untuk membeli pakaian. Namun, setidaknya pramuniaga itu tetap akan mendapatkan komisi dari penjualan kedua pakaian tersebut, lebih baik dari tidak ada sama sekali. Karena itu, pramuniaga tersebut tidak banyak berkata-kata. Tidak lama kemudian, Erica kembali melepaskan 7 hingga 8 pakaian dari gantungannya. Semua pakaian itu dipegang oleh pramuniaga tersebut. Ini, baik. Baik. Walaupun pakaian yang diambil Erica termasuk murah di toko tersebut, pramuniaga itu tetap senang. Selama Erica membeli banyak, komisi yang dia dapatkan juga akan besar. Erica tidak punya waktu untuk memedulikan pemikiran pramuniaga tersebut. Dia lanjut memilih baju dengan santai. Memberi pelajaran yang kamu maksud itu melihatmu membeli pakaian, bisik Valentino sambil mengikuti Erica dari belakang. Saat mendengar perkataan Valentino, Erica langsung berbalik dan tersenyum dengan penuh